Oke, jadi gue mau membersihkan lensa kamera Biker X5. Ini penyakitnya yaitu ketika merekam kamera ngeblur ya, kena sinar matahari, ngeblur banget. Dan ini seharusnya gue mau gue ganti lensa, tapi karena belum beli, ya udahlah gue bersihkan aja gitu. Dan gue pasang pendingin mesinnya di IC-nya tuh ada 3 dan gue tempel pendingin aja lah. Seharusnya diganti sih lensa, tapi karena gue belum beli ya. Lensa yang cocok untuk kamera Biker ini yaitu lensa GoPro ya, cocok untuk Biker. Dan itu bisa kita beli di online shop. Oke, yang pertama-tama kita akan membuka casing depan dan casing belakang. Dan kita pakai pembuka casing HP ini seperti ini. Sisi-sisinya kita congkel aja, cara berurutan seperti ini. Hati-hati ya, jangan terlalu kencang dan terlalu kencang banget ini. Pelan-pelan aja. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah terbuka, beginilah penampakannya. Nah, ini pembuka casingnya. Dan ini adalah seperti ini. Ketika dibuka, kita taruh dulu. Sementara gue mau benerin kamera dulu nih. Jatuh nih kamera gue. Ya, ya, nah ini dia akhirnya bisa. Nah, seperti inilah penampakannya. Kita akan membukanya memutar berlawanan arah jarum jam ya. Kalau arah jarum jam kan ke kanan ya, kita ke kiri. Arah jarum jam ke kanan dan kita akan putar ke kiri untuk membukanya. Seperti ini. Ya, seperti ini, pelan-pelan saja ya. Jangan terlalu kencang. Biasanya kalau baru tuh udah dilem ya, susah banget. Nah, ini sepertinya udah pernah diganti ya. Karena ada bekas-bekas lem juga sih, dan itu nggak terlalu kencang bukanya. Nah, ini dia penampakannya seperti ini. Kita itu putih-putih di sisinya itu bekas lem supaya kameranya tidak berputar-putar ya ketika kena guncangan. Nah, ini dia nih, seperti ini lensanya. Ini cocok untuk lensa kamera GoPro ya. Beli aja di online shop, ada sekitar 130 ribuan atau 125 lah di online shop. Yang cocok adalah lensa GoPro ya, bisa untuk Biker. Dan beginilah tampak depannya. Tampak depan ya, itu adalah tampak depan lensa kamera Biker. Nah, ini belakangnya kita akan buka juga. Layar belakang casingnya ini ada mika ya. Kita buka mikanya dulu pakai pembuka casing HP. Sama juga sih, nih buat HP juga bisa. Nah, seperti ini caranya. Dan di sini kita hanya membuka lem sisi-sisinya aja ya. Di sisi mika ini di lem, jadi kita buka lemnya aja dengan pelan-pelan ya. Hati-hati, jangan sampai terkena LCD dalam kamera Bikernya. Hati-hati ya dalam membuka mika casing Bikernya. Jangan sampai terkena LCD. Seperti ini ya, pelan-pelan dan hati-hati. Sisi-sisinya aja ya, kita congkel. Kalau pakai cutter sih bisa, tapi cutter terlalu besar ya, takutnya terlalu
lebar dan besar kena LCD ya, tapi ini lebih baik sih pakai ini aja, pakai pembuka baterai HP, pembuka lem baterai HP ini. Dari seperti ini sisi-sisinya aja nih, karena di lem di casing mikanya. Cara berurutan sisi-sisinya aja kita buka. Nah, seperti ini. Terus saja gitu, jangan sampai terlalu dalam ya, terkena LCD-nya. Nah, sudah terbuka mika casing LCD belakangnya ya, seperti ini. Dan inilah adalah LCD belakangnya ya, LCD Biker X5. Dan ini LCD depan Biker X5. Cara bukanya kita congkel aja bagian belakang ya, sisi-sisinya ya. Tarik aja, tarik pelan-pelan. Hati-hati LCD-nya. Ini masih ada lem juga sih, sepertinya lem bawaannya di LCD. Pelan-pelan, jangan sampai kena LCD-nya. Ya, ini akhirnya bisa terbuka, dan sini ada 3 IC itu, yang hitam-hitam tuh. Nah, ini IC 3 IC-nya kita akan pasang pendinginnya, pendingin kertas pendingin ya, pendingin IC, agar kinerjanya lebih enak aja, lebih bagus. Ini kita akan buka dulu dari LCD-nya ya, ada pengancing LCD-nya. Kita buka dulu kanan kiri, pakai obeng aja, obeng min, obeng kecil ya. Nah, akhirnya bisa kebuka seperti ini. Nah, ini LCD-nya. Ini LCD belakangnya. Dari sini ada 3 IC yang harus kita pasang pendingin. Kalian bisa lihat IC-nya ini 1, 2, 3. Nah, ini dia IC pendinginnya, kita harus pasang di situ. Dan di sini gua udah siapin kertas pendingin IC ya. Kalian bisa beli di online shop, itu murah kok, nggak mahal, nggak sampai jual rumah. WK. Nah, ini dia nih kertas pendinginnya. Nah, ini udah dipotong-potong ya, seperti ini. Jadi lebih enak aja, lebih mudah nempelin dan nggak usah digunting-gunting lagi. Nah, ini satu kita pasang di sini, satu lagi kita pasang di yang tengah tuh. Nah, ini dia ya kertas pendinginnya. Dan ini yang kedua kita pasang lagi di tengah ya. Ini supaya kinerja IC-nya nggak panas gitu, karena gue ngerasain mesinnya kok panas ketika gue ajak ke vlog gitu di jalan, panas banget. Dan ini gue pasang aja lah pendinginnya, dan kamera juga ngeblur. Gue coba aja dah pasang pendinginnya ini di IC-nya, supaya kinerja IC-nya nggak panas ketika di lapangan bekerja untuk makam. Nah, ini dia nih. Nah, seperti ini. Terus kita pasang lagi ya LCD-nya, kita pasin lagi dan kita masukin lagi tuh LCD-nya. Dan kita jangan lupa untuk dikancingin lagi ya kanan kirinya tuh pengunci LCD-nya ya, harus dipasin ya tuh, supaya masuk dari itu LCD-nya. Nah, seperti ini ya. Setelah kira-kira sudah pas, kita geser dikit-dikit pakai obeng.
Nah, sepertinya sudah pas dan tinggal kita kunci ya kanan kiri. Kita pasin dulu. Nah, setelah pas tuh kita pasang penguncinya di kanan kiri. Pakai obeng aja, obeng tadi. Kita pasin dulu. Nah, kira-kira sepertinya udah pas ya. Tinggal kita kunci ya kanan kiri. Nah, itu dia tuh penguncinya, kanan kiri harus dikunci, kalau enggak lepas. Nah, kita udah sepertinya kita tahan aja pakai tangan ya. Nah, sepertinya udah bisa. Coba kita pasang lagi ya, kita taruh lagi di posisinya seperti semula. Kita pasin dulu, taruh lagi di posisinya semula. Ini cuman dipasin aja. Nah, seperti ini. Kita sudah pas. Kita tekan-tekannya sisi-sisinya pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang. Kita tekan-tekan aja sisinya, karena ada lem juga sih. Setelah pas, baru kita pasang mika LCD belakangnya. Mikanya kita tekan-tekan juga pelan-pelan, sisi-sisinya aja, jangan terlalu kencang. Kita tekankan supaya nempel aja dari lemnya. Setelah itu kita pasang lensa pikirnya. Nah, kita ini putar-putar ke arah jarum jam ya. Dan setelah ini kita akan pasang baterainya ya, baterai kameranya. Di sini kita akan setting lensanya dengan cara diputar. Pertama-tama kita nyalain dulu. Dan setelah kita nyalakan seperti ini, kita akan menyeting lensanya dengan cara diputar. Karena kalau tidak di setting seperti ini, nanti kameranya ngeblur nih, seperti ini nih tuh, ngeblur ya. Kita putar-putar aja gitu, jadi sesuaikan. Apabila sudah tidak ngeblur dan lebih fokus kameranya, gambarnya, nah itu udah berarti settingannya udah selesai. Nah, kita putar-putar aja seperti ini, pelan-pelan aja putarnya. Cari di mana posisinya lensanya, posisi lensanya pas. Nah, sebentar lagi seperti akan pas nih. Nah, ini masih ngeblur dikit. Kita putar-putar aja seperti pelan-pelan. Nah, sepertinya udah agak pas ya tuh, udah nggak ngeblur kan. Nah, dikit lagi. Nah, ini dia. Nah, ini kan udah fokus kan, nggak ngeblur lagi. Setelah seperti ini, kita bisa dilem tuh ke kameranya. Lensa kamera kita lem aja pakai lem casing lem LCD bisa dikit aja gitu. Jadi supaya lensanya tidak akan berubah ketika kita pakai gitu, karena kan goyang-goyang gitu kan kalau lagi dipakai di jalan, takutnya dia berputar sendiri. Dan sepertinya sudah pas. Ini dia di LCD depan masih bagus ya, kelihatan kan, fokus kan. Nah, ini dia seperti ini. Untuk LCD depan bagus ya. Kita pindah lagi ke LCD belakang ya. Dan sepertinya sudah pas. Kita bisa pasang lagi casing depannya. Kalau bisa kalian lem dulu tuh pakai lem LCD HP bisa, tapi sedikit aja. Nah, kita pasang lagi casingnya. Sepertinya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.